Tunjuknya sekarang, hati kita itu seperti samudra, seperti air kehidupan kita ini. Kenapa? Karena hati kita ini kalau tenang, hidup kita juga tenang. Kalau hati kita itu bergejolak, maka hidup kita itu juga bergejolak, juga enggak tenang. Kenapa? Karena hati kita itu seperti kehidupan kita ini, seperti air yang mengalir. Hidup kita itu juga mengalir. Karena itu apa? Karena itu takdir. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu udah bagian dari takdir. Kalau kita bertemu orang jahat, kita juga harus koreksi diri. Mungkin kita juga orang jahat, makanya kita ketemu orang jahat. Karena hukum alam itu apa? Menarik energi. Kalau kamu baik, ya kamu menarik orang baik. Kalau kamu tulus, kamu menarik orang yang tulus. Ini dari air, makanya disebut air kehidupan. Hati kita ini seluas samudra. Bisa jadi orang yang penyabar, pemaaf, orang yang ikhlas, orang yang gak sombong, orang yang rendah hati. Semuanya berpuncak di mana? Di hati kita ini, di kolbu kita. Karena kalau hati kita bersih, hati kita suci, maka seluruh badan kita juga bersih, juga suci. Kita gak perlu kemana-mana, ada di dalam diri kita. Bagaimana dengan tanah atau badan kita ini? Kalau badan kita ini berbuat kejahatan, berbuat yang gak baik, berarti kita itu belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kalau udah mengenal Tuhan, maka kita bisa mengendalikan tubuh kita ini. Melalui apa? Melalui roh kita. Jadi kalau kalian itu dikasih bencana alam dengan elemen tanah seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, itu yang perlu diperbaiki apa? Tingkah laku perbuatan kita sebagai manusia. Karena apa? Karena itu elemen tanah. Kita ini berasal dari tanah, ya kembali ke tanah. Dari mana? Kita ini makan, makanan sehari-hari kita itu hasilnya dari tanah. Tanah yang subur gitu. Jadi buat kalian, kalau jadi perusak alam, apalagi tanah, berarti kalian itu orang yang gak bisa bersyukur. Kenapa? Karena kalian dihidupi tanah tapi gak bisa menghargai tanah itu sendiri. Gak kira dimanapun kalian berdiri. Aku kasih contoh, banyak banget orang yang ngadu nasib ke negeri orang, ke Hong Kong, ke Jepang dan lainnya. Tapi mereka gak bisa bersyukur bahwa mereka itu bisa mendapatkan hidup lebih baik lagi, mendapat rezeki di sini. Tapi mereka karena merasa Islam, merasa paling mulia, paling suci, mereka biasanya suka menghina. Apalagi boikot McDonald, boikot KFC. Mereka lupa bahwa di McDonald, di KFC itu ada orang-orang yang kerja di sana. Dari situlah mereka dapat rezeki. Lah kalau kita memboikot, kita matikan rezeki orang lain, apa kata Tuhan? Makanya di mana tanah kalian pijak, di situ langit dijunjung. Biar kalian itu punya adab, punya moral, punya etika, punya budi pekerti. Gak malu-maluin bangsamu, gak malu-maluin tanah kelahiranmu. Masih punya yang namanya baik budi, balas budi. Jadi kalau kamu baik, maka kamu juga akan bertemu dengan orang yang baik. Kalau kamu ketemu orang jahat terus, kamu tanya, kamu jahat atau enggak? Bagaimana dengan elemen api yang ada di tubuh kita ini? Yaitu apa? Nafsu. Nafsu yang seperti apa? Serakah, tamak, dendam, iri hati, kebencian, free sex, yang suka gonta-ganti pasangan. Itu juga elemen api, yaitu apa? Nafsu.
Jadi kalau kalian tiba-tiba dikasih panas yang kayak neraka bocor, berarti ada nafsu dari kalian yang nggak bisa dikendalikan. Dari perbuatan kalian itu, yang suka ngembat hak orang lain, yang suka korupsi, yang suka menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, nggak punya rasa kemanusiaan, nggak punya adab, nggak punya moral, nggak punya etika. Karena apa? Karena nafsu kalian. Gunung berapi juga ada elemen api. Makanya kalau ada gunung meletus, koreksi lagi. Seperti apa masyarakatnya. Begitu juga kalau kalian dikasih bencana panas, kekeringan, itu juga dikoreksi apa? Kelakuan, nafsunya manusia, energi yang dipancarkan. Bagaimana dengan udara? Udara ini seperti hidup mati kita. Kenapa? Karena kita punya nafas, kita punya nyawa. Kalau kita berhenti bernafas, ya berhenti kita itu mati. Udara ini melambangkan bumi kita yang warnanya hijau ini loh, surgawi. Di bumi itu ada surga. Begitu juga di langit. Artinya apa? Selama kita hidup kita bisa menciptakan surga. Surga seperti yang kita inginkan. Punya keluarga yang bahagia, hidup tenang, aman, damai, lingkungan yang mendukung, gak ada peperangan, gak ada kezoliman, ada keadilan, ada kebenaran. Sama seperti anak-anak ini. Anak-anak gak berdosa. Mereka gak tahu apa itu agama, apa itu suku bangsa. Yang mereka tahu apa? Bagaimana ceria, bahagia. Mereka anak-anak yang gak berdosa. Seperti apa mereka? Itu adalah kita bagaimana mendidik mereka. Mereka mau jadi teroris, mereka mau jadi orang baik. Itu bagaimana kita mendidik mereka. Kalau kalian misalnya diampuni sama Tuhan, apa kalian mau berhenti merusak alam, nambang-nambang ilegal, menggunduli hutan, menjaga tanah adat, desa-desa, kampung-kampung yang udah diwariskan turun-temurun ratusan bahkan ribuan tahun dari nenek moyang kalian? Itu kalau kalian diampuni Tuhan, apa bisa melakukan hal itu? Gak bakalan bisa. Wong itu udah sifat dan karakter kalian. Berhenti korupsi apa bisa? Mengambil hak orang lain? Gak bakalan bisa. Wong itu udah jadi darah daging kalian. Wong kalian hak dan batil dicampur adukkan. Boleh gak beda agama itu menikah? Boleh. Kenapa? Karena kita menikah karena Tuhan, bukan karena manusia. Yang gak boleh itu kalau kamu menikah karena cuma pengen KTP. Entah kamu pengen KTP Hong Kong, KTP Amerika, KTP Jerman, atau KTP dari negara manapun. Itu gak boleh. Kalau kamu menikah karena hanya pengen dapat mahar yang banyak, suami ganteng, punya jabatan, itu gak boleh. Kenapa? Karena itu nafsu. Kawin kontrak sebulan 2 bulan itu juga gak boleh. Kenapa? Karena tujuannya kontrak, bukan untuk mendirikan sebuah keluarga, bapak ibu dan keturunan anak-anaknya. Kenapa menikah beda agama boleh? Karena kalian gak bisa tahu siapa jodoh yang didatangkan sama Tuhan. Kalau kamu bisa menerima orang yang ibaratnya dia hitam, dia jelek, dia miskin, tapi dia mencintaimu setulus hati, menerimamu apa adanya, itulah jodohmu. Kenapa? Karena kalau cuma jabatan, cuma kekuasaan, cuma rupa, itu bisa dibeli pakai uang. Tapi
Kalau kamu menikah hanya karena duniawi, makanya banyak yang cerai, yang selingkuh, yang kalau udah dapat kejayaan nikah lagi. Karena apa? Karena mereka menikah bukan karena Tuhan, tapi karena apa? Duniawi. Tanya ustadz-ustadz ulama atau penceramah lainnya. Ketika mereka udah dikasih nama, udah dikasih gelar, dikasih istri cantik, apa mereka terus rendah diri? Apa terus mereka itu menjadi orang-orang yang lebih bijaksana? Enggak. Malah mereka semakin sombong. Dengan apa? Dengan mengatakan yang pantas buat mereka adalah yang sama seperti mereka. Mereka lupa yang bisa menggerakkan hati manusia itu Tuhan. Yang bisa memberikan hidayah itu ya Tuhan. Yang bisa membersihkan hati manusia ya Tuhan. Jadi kalau MUI bilang menikah beda agama itu haram, tanya MUI, bisa enggak mereka itu menggerakkan hati manusia? Bisa enggak mereka itu menciptakan manusia? Bisa enggak mereka itu mendatangkan hidayah? Kita enggak bakalan tahu kita itu mau nikah sama siapa, jodoh kita orang mana, kulitnya apa. Jodoh itu ya cerminanmu. Kalau kamu baik ya jodohnya baik. Kalau kamu tulus ya kamu dapat orang yang tulus. Kalau kamu cari suami yang sehidup semati, ya kamu dapatnya suami yang nyarinya sehidup semati. Kalau kamu setia, ya kamu dapatnya suami yang setia. Yang nggak boleh itu kalau kamu memanfaatkan orang lain. Seperti kasusnya Fat Cat. Kenapa? Karena bunuh diri hanya gara-gara McDonald. Sebelum kamu mencintai orang lain, kamu cintai dirimu sendiri dulu. Kalau kamu sudah mencintai dirimu, kamu bisa mencintai orang lain setulus hatimu. Menerima mereka apa adanya. Itu yang namanya jodoh. Sama seperti kalau kamu nyubit orang lain, rasa sakit. Sama seperti kalau kamu itu nyubit dirimu sendiri, rasa sakit. Kalau kamu menikah hanya karena memanfaatkan orang lain, entah itu dari finansial, dari jabatan atau apapun, itu yang dilarang, itu nggak boleh. Hanya karena pengen gelar, pengen jabatan, atau kamu pengen dapat mahar yang banyak, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kamu menikah bukan karena Tuhan. Kalau kamu menikah sama Tuhan, berarti kalau Tuhan datangin jodoh yang orangnya jelek, yang orangnya hitam, yang gak sama seperti yang kamu inginkan, berarti kamu harus siap menerima, ridho dengan yang namanya takdir. Itu yang namanya menikah. Karena nama Tuhan, karena Tuhan yang Maha Esa, mergo Gusti Allah.